Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut. Ada sebagian orang mengatakan Ahlus Sunnah itu cirinya adalah satu, mesti berkunut subuh sholatnya, atau sholat subuhnya mesti kunut. Ini geli kita mendengarnya. Ya, kaum muslimin, ciri khas Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu, orang Ahlus Sunnah ini keyakinan, manhaj, bukan amaliyah. Amaliyah itu mazhab nanti perginya, bukan ke aliran. Jadi Ahlus Sunnah itu bukan karena nanti kunut subuhnya mesti kunut gitu ya. Nah, ini kan masih debatable di antara mazhab. Ya, 5 pendapat dalam masalah ini. Ada yang membid'ahkan, ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah bila dilakukan tidak berterusan dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan syar'i bila nazilah. Dan ada 5 pendapat masalah ini. Kita maklum semua itu. Jelaskan dengan hujjah, jangan memaksa. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Saya ini keliling-keliling banyak masjid di Riau. Cara ibadahnya gak sama dengan di sini. Habis sholat gak baca zikir. Banyak di Riau. Ya mungkin di Duri ada juga sekarang yang habis sholat gak baca zikir. Ada di Duri. Sudah ada ya. Nah, kalau seperti itu hati-hati saudara. Jangan-jangan itu golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut. Kalau mau takbiratul ihram baca usolli. Habis sholat baca zikir nyaring. Ada keluarganya meninggal dibacakan tahlil. Lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan maulid. Bulan Rajab sebentar lagi Isra Mi'raj. Kemudian senang ziarah kubur. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu semua masyarakat Melayu seperti itu. Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, alasan tidak menerimanya apa? Alasan tidak menerimanya bahwa nanti takut dikuasai oleh Wahabi. Sebenarnya ini kan ibaratnya ini bukan kenyataan, tapi adalah ibaratnya momok ya. Ini katakan Wahabi seperti ini, Wahabi seperti ini. Tidak ada yang nama agama yang namanya agama Wahabi, itu tidak ada. Ya, tidak ada yang nama agama yang Wahabi. Alhamdulillah kita Ahlus Sunnah tidak menisbatkan diri ke pribadi. Ahlus Sunnah itu menisbatkan diri kepada sunnah Nabi SAW. Kalau memang tidak sesuai dengan sunnah, ya kita sangat mudah untuk meninggalkannya. Sangat mudah. Cuman buktikan bahwa ini sunnah Nabi SAW, bukan yang dipaksakan gitu. Contoh sekarang, ya kita ada sebagian orang mengatakan Ahlus Sunnah itu cirinya adalah satu, mesti berkunut subuh sholatnya, atau sholat subuhnya mesti kunut. Ini geli kita mendengarnya. Ya, kaum muslimin, ciri khas Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu, orang Ahlus Sunnah ini keyakinan, manhaj, bukan amaliyah. Amaliyah itu mazhab nanti perginya, bukan ke aliran. Jadi Ahlus Sunnah itu bukan karena nanti kunut subuhnya mesti kunut gitu ya. Nah, ini kan masih debatable di antara mazhab. Ya, 5
5 pendapat dalam masalah ini. Ada yang membid'ahkan, ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah bila dilakukan tidak berterusan dan sebagainya, dan ada yang mengatakan syar'i bila nazilah. Dan ada 5 pendapat masalah ini. Kita maklum semua itu. Jelaskan dengan hujjah, jangan memaksa. Ini kalau seperti ini nanti kaum muslimin itu pecah umat jadinya. Yang orang yang masih Ahlussunnah, misalnya ini kalau diterima mentah-mentah oleh jemaah, ya, karena rata-rata jemaah kan mentah. Ya, orang-orang hebat pun yang di bidang ilmu lain, pemangku kebijakan, tapi tidak belajar agama, oh berarti dicarinya masjid, di sweeping nanti. Ternyata kalau di Pekanbaru misalnya masjid-masjid yang tidak kunut subuh, ini banyak yang kena nanti kaum muslimin. Orang nanti kita. Ya padahal kan ini yang sebenarnya madu domba itu. Iya sebenarnya madu domba. Bukan dengan menampakkan ilmu berkat Quran dan Sunnah. Ini sebenarnya madu domba. Atau misalnya zikirnya harus keras baru Ahlussunnah. Nah sekarang sunnah siapa yang ditegakkan? Zikir keras bersama-sama itu siapa? Apakah itu yang diamalkan zaman Nabi SAW? Sehingga kita katakan sunnah Nabi. Ataukah itu yang diamalkan zaman sahabat? Juga tidak. Semuanya hanya ihtimalat. Ya, kalau ihtimalat tidak bisa. Idza waqa'al ihtimal batal istidlal. Akan hadisnya bahwa menjaharkan zikir itu sejak zaman Nabi SAW. Tapi yang kedua pertama zikir katanya. Antum mesti doa bersama katanya. Kan ada zikir. Oke lah, zikir kan keras-keras, tidak ada masalah. Tapi tidak dipimpin. Tidak dipimpin. Tetapi apakah prakteknya memang seperti itu? Bahwa sahabat mesti zikir bersama gitu. Dan seterusnya. Tentu akan jawabannya pasti tidak. Nah. Pasti tidak. Hanya pemahaman kita. Kemudian harus rajin kenduri. 3 hari, 7 hari. Subhanallah. Seolah-olah itu yang masyhur. Padahal yang ini diriwayatkan daripada Tawus ibn Kaisan. Dari Tawus perawinya Sufyan Ats-Tsauri. Dan Thabit menurut ahli jarh wa ta'dil, Ats-Tsauri tidak pernah bertemu dengan Tawus. Berarti diriwayatnya munqati', lemah. Oh, Imam Suyuti menyebutkan Al-Hawi dalam Fatawi, kemudian Syarhus Sudur dia sebutkan ini. Betul, tadi saya katakan Imam Suyuti rahimahullah, beliau itu adalah mausu'ah, ensiklopedi, semua disebutkannya. Ya. Tapi dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Di mana datang hasannya? Di sinilah penuh ilmu. Bahwa hadis ini masuk dalam Kitabul Marasil Abu Dawud. Kemudian dihukum mursal juga oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah jami'an. Diraibkan mursal maqtu, kemudian dhaif karena inqita. Masa ini mengalahkan hadis yang lain. Bahwasanya ayat itu diazab 7 hari 7 malam. Maka ini kan ini bunyinya. Tapi ini berlawan dengan hadis yang tidak ada dalam hadis muttafaq alaih atau ada Sahih Muslim, bahwasanya dia itu disiksa hanya ketika orang meninggalkan dari kuburan 7 langkah. Masa ini mengalahkan yang kemudian oke lah, betul dia bahwa mesti bersedekah. Kita lihat di zaman sahabat misalnya, apakah mereka melakukan kenduri atau tidak? Akan mendapatkan juga tidak. Nah, ternyata paman kita, antum jelaskan, tidak ada masalah, tapi izinkan saya juga menjelaskan tanpa marah-marah kita. Kan saya tidak marah kok, cuman tidak marah pun dibilang keras juga itu. Ya antum bilangkan sahih, saya bilang tidak sahih ilmu saya. Antum buktikan dia sahih. Yang jelas dia hanya sampai Tawus bin Kaisan. Kemudian Ubaid bin Amr al-Ansari, walaupun ikhtilaf sahabat atau tidak misalnya dia. Kemudian dari Ubaid ini sendiri pertama dia mursal. Mursalnya juga dhaif. Ada rawi majhul yang sampai kepadanya. Subhanallah gimana? Tapi Imam Suyuti menhasankannya. Di mana hasannya ya Imam? Di mana hasannya? Seluruh jalannya munqati', seluruh jalannya majhul, dhaif. Di mana datang hasannya? Saya kalau kembali ke ilmu hadis yang Imam Suyuti juga paham itu sendiri, tetapi dia tidak terapkan dalam masalah ini. Masa saya harus mengikuti itu? Tapi antum misalnya daripada ikut Dasmal lebih baik ikut Suyuti, silahkan. Saya silahkan, tidak ada masalah. Cuman yang saya ikuti kan bukan Imam Suyuti, yang saya ikuti adalah generasi sahabat. Ada nggak kenduri sama sahabat? Alhamdulillah. Antum pusing nyari, tidak ada nanti. Tidak ada. Berarti mereka tidak memahami seperti yang antum pahami.
Berarti halnya itu bukan masyhur di zaman mereka. Oleh sebab itu, tidak ada di antara kita kecuali mengikuti mereka. Saya memilih yang ini, antum pilih yang itu. Begini aja, kok repot? Kenapa harus sampai memprovokasi, mempersekusi dan sebagainya? Oh, enggak, kami disesat-sesatkannya. Bukan, antum aja yang baperan. Kita tidak menyebut antum sesat tadi. Hanya nyebut salah. Masa salah tidak salahkan. Kita sering direndah-rendahkan, malah bukan disalahkan. Oleh sebab, makanya oleh itu ikhwani akhwati fillah. Jadi sampaikannya ilmu dengan damai. Dan ini semuanya kan ada dalam kita. Dalam kitab. Antum belajar pondok, kita juga belajar pondok. Dulu kita belajar itu juga belajar itu sama. Cuman kan ilmu itu kan berproses. Antum masih senang dengannya dan yakin dengan kebenarannya, alhamdulillah silakan. Cuman jangan buat image. Kan ini yang masalahnya. Bila tidak ikut kenduri berarti tidak sosial. Definisi sosial itu apa? Harus kenduri? Kan tidak mesti itu. Ahlussunnah masa harus kenduri? Ini kan menggelikan ini. Menggelikan. Kemudian harus apa lagi? Harus rajin. Harus rajin ziarah kubur gitu. Subhanallah, Nabi yang larang kita untuk jangan jadikan kuburannya tempat yang ziarah berulang-ulang dan waktu tertentu. Bukan melarang ziarah kubur, silakan ziarah kubur, tapi jangan jadikan sebagai program tahunan atau program bulanan, mingguan dan sebagainya. Masuk agenda. Agenda. Kemudian ramai-ramai. Di mana dapat tunjuk ramai-ramai? Oh enggak, kalau boleh sendiri boleh juga ramai. Bukan kita melarang ramai-ramai, tapi menjadikan sebagai agenda, sebagai sesuatu yang berulang-ulang, kan edan kata Nabi. Oke lah, antum tidak paham hadis Nabi, saya terima tidak paham. Tapi siapa yang melakukannya di antara orang-orang yang paham? Ya, Nabi kan punya sahabat tadi. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang asli itu sahabat Nabi alaihissalam. Siapa yang memahami? Saya tidak paham hadis. Sahabat paham tidak hadis itu? Paham. Nah, paham. Kalau dia paham, ada enggak mereka malah jadikannya destinasi wisata? Alhamdulillah tidak. Kalau demikian berarti saya ikut pemahaman mereka atau ikut pemahaman itu urusan antum. Tapi jangan tersinggung ketika saya menjelaskan. Wallahu musta'an.